Terkadang kejahatan terbesar bukanlah ledakan, bukan juga darah yang berceceran di jalan. Kejahatan terbesar adalah bisikan pelan di telinga yang membuatmu mulai meragukan apakah hidup ini layak untuk dijalani. Johann Liebert bukan sekadar manusia, dia adalah ruang kosong yang berjalan di antara kita. Mata birunya tampak hangat, senyumnya halus, tapi di balik itu tidak ada yang benar-benar hidup. Para psikolog mungkin menyebutnya psikopat dengan fungsi tinggi, seseorang yang mampu menyembunyikan kebusukan jiwanya di balik pesona. Tapi bagi Johann, itu lebih dari sekadar penyakit. Dia memeluk kehampaan itu. Dia bukan korban dari kehancuran batin. Dia menjadi kehancuran itu. Bayangkan seorang anak dibentuk dari trauma masa kecil, dicetak oleh eksperimen yang menganggap manusia hanyalah objek penelitian. Setiap sentuhan kasih sayang dipotong, setiap empati diputus sebelum sempat bertumbuh. Dalam dunia Johann, manusia hanyalah pion yang menunggu giliran untuk jatuh. Dia mengerti kelemahan setiap orang karena dia pernah mencicipi semua bentuk ketakutan. Dan dari pengalaman itu, dia belajar bahwa rasa takut adalah tali kendali yang paling kuat. Dari kacamata nihilisme, hidup ini tidak memiliki makna, bawaan, nilai, moral, tujuan. Hanyalah konstruksi rapuh yang kita ciptakan agar tidak gila menghadapi kekosongan. Friedrich Nietzsche menyebut nihilisme sebagai kesadaran bahwa Tuhan telah mati bukan secara harfiah, tapi sebagai simbol runtuhnya sumber nilai tertinggi manusia. Saat fondasi itu runtuh, manusia dihadapkan pada jurang. Apakah kita akan menciptakan makna baru atau membiarkan diri tenggelam dalam kehampaan? Bagi sebagian orang, pemikiran Nietzsche adalah dorongan untuk membangun makna mereka sendiri, menjadi bermensi yang mampu mencipta nilai baru. Tapi Johann memilih jalan yang lain. Dia tidak membangun apapun. Dia justru merobohkan semua yang ada. Dia bukan pencipta makna baru, dia adalah perusak makna lama. Dalam dirinya, nihilisme Nietzsche dibalik menjadi senjata. Bukan untuk membebaskan, tapi untuk memutus setiap ikatan manusia pada kehidupan. Johann tidak memaksa orang untuk membunuh, dia cukup menunjukkan pada mereka bahwa tidak ada alasan untuk hidup. Dia tidak pernah memegang pisau, tapi dia bisa membuat orang menusukkan pisau itu ke dadanya sendiri. Inilah keindahan gelapnya sebuah kehancuran yang bersih tanpa noda darah di tangannya. Setidaknya, secara fisik tujuannya pun aneh. Dia tidak ingin menguasai dunia, dia tidak ingin menjadi yang terkuat. Dia ingin menjadi yang terakhir. Bayangkan dunia di mana semua orang menghilang dan hanya ada satu sosok yang berdiri di tengah kehampaan. Itulah pemandangan yang Johann ingin lihat. Dalam pikirannya, itu adalah bentuk kesempurnaan. Dalam psikologi, kita mengenal istilah void, kekosongan batin, yang membuat seseorang kehilangan keterikatan emosional terhadap dunia. Johann tidak hanya hidup dengan void itu, dia menjadi personifikasinya. Dan ketika kau melihat matanya, kau akan sadar yang menatap balik padamu bukanlah manusia, melainkan jurang. Dan di balik semua itu, ada satu ironi yang pahit. Johann memahami manusia lebih baik daripada siapapun. Dia tahu apa yang membuat mereka tersenyum, apa yang membuat mereka menangis, dan apa yang membuat mereka runtuh. Tapi pengetahuan itu tidak membuatnya peduli. Dia memahaminya hanya untuk menghancurkan. Dalam pandangannya, manusia hanyalah rumah rapuh yang menunggu untuk terbakar, dan dia adalah api yang tak pernah terlihat. Lebih menakutkan lagi, Johann mengajarkan satu pelajaran yang jarang diakui orang, bahwa kehancuran batin bisa menular. Tidak lewat darah, tidak lewat sentuhan, tapi lewat kata-kata dan tatapan. Kau tidak bisa melawan penyakit ini dengan logika, karena logika adalah senjata yang dia gunakan untuk membuatmu melihat kebenaran yang paling kejam, bahwa mungkin memang tidak ada alasan untuk tetap hidup. Akhirnya, kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah Johann adalah monster karena ia dilahirkan demikian? Atau karena dunia yang membentuknya? Mungkin jawabannya tidak penting. Karena di mata nihilisme, baik pelaku maupun korban, pada akhirnya akan tenggelam dalam ketiadaan yang sama. Dan di sanalah Johann menunggu. Tidak di neraka, tidak di surga, tetapi di tengah kehampaan, tersenyum tipis, menunggumu menyadari bahwa semua ini memang tidak pernah berarti.